Assalamualaikum sahabat semua. Mantap nih. Daya tentang yakin ya. Jadi saya mau bagi-bagi cerita tentang keyakinan atau yakin kepada Allah. Mungkin sangat banyak orang yang berkata yakin saja, yakin saja, yakin saja, ya kan? Sangat banyak orang ngomong yakin yakin, tapi ternyata itu nggak semudah prakteknya, nggak semudah apa yang kita alami dalam hidup. Nah, jadi wilayah yakin ini juga bertingkat-tingkat. Contoh nih, saya sudah di wilayah yakin, tetapi istri saya belum di wilayah yakin. Dan ketika saya berkata kepada istri, kamu yakin aja, nggak usah takut, ada Allah. Apakah dia bisa yakin dengan ucapan saya? Dia pasti nggak akan yakin. Karena wilayah yakin ini nggak bisa diajarkan oleh manusia. Ketika Allah buktikan, Allah tunjukkan kuasanya, baru kita bisa yakin. Lantas bagaimana cara kita membuktikan kuasa Allah? Harus diproses. Jadi jangan pernah kita berkata yakin-yakin aja kalau belum mengalami proses Allah. Contoh, Allah bilang sesungguhnya aku ini maha mencukupi, kata Allah. Ketika saya di PHK, saya nganggur, saya nggak ada uang, apakah saya yakin Allah itu maha mencukupi? Pasti goyang. Nggak yakin saya, pasti goyang, pasti pikiran ini sembraut. Nah, jadi dibuat dulu nih, kita tak berdaya, dibuat dulu kita nggak bisa apa-apa, dibuat dulu oleh Allah nggak punya uang, baru Allah tunjukkan, Allah cukupi kebutuhan kita. Pertama, meningkat yakin kita. Wah, ternyata benar, aku yakin sama Allah. Ternyata sekarang aku dicukupi Allah. Timbul keyakinan. Jadi semua itu ada proses. Nggak mungkin kita main yakin-yakin aja kalau nggak ada proses. Lantas yang kedua, besok-besok digituin lagi sama Allah. Dibuat lagi nggak ada uang, dibuat lagi tak berdaya, dibuat lagi nggak bisa apa-apa. Yakin lagi nggak kita? Pertama sudah terbukti nih, akhirnya apa? Kita sudah mulai ada peningkatan. Ah, kemarin aku yakin aku dicukupi. Sekarang aku harus yakin juga, aku ingin bukti juga. Akhirnya kita pasang lagi yakin. Ketika kita yakin, dicukupi lagi oleh Allah, terbukti lagi. Otomatis keyakinan itu semakin tebal, semakin kuat. Meningkat keyakinan kita. Ternyata karena keyakinan itu sudah mulai meningkat, Allah memberi lagi pelajaran yang lebih berat. Dibanting lagi kita lebih keras, diproses lagi lebih rumit, dikasih lagi masalah lebih kompleks lagi masalahnya. Di situ ada nggak keyakinan? Pasti kita goyang. Setiap Allah memberi pelajaran, pasti kita goyang. Tapi bagi yang sudah sering-sering terjadi, di situ akan hafal dia. Akan hafal, pasti bakal begini nanti. Yang penting pasang aja niat, yakin udah. Ketika dia sudah yakin, insya Allah terjadi. Tercukupi lagi kebutuhannya. Dia nggak mampu, dia nggak punya uang, dia nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Karena dia yakin Allah cukupi lagi. Setiap hari itu berulang-ulang terjadi seperti itu, maka keyakinan itu akan terus bertambah. Jadi nggak mungkin kita mencapai tahap yakin kalau nggak ada proses. Nah, ketika saya sudah mengalami itu, saya yakin, lantas saya ngajarin ke istri saya. Ketika istri saya punya masalah, saya bilang, kamu yakin aja sama Allah. Apakah istri saya bisa yakin? Nggak bisa yakin. Karena dia belum membuktikan. Jadi, ngomong itu tak segampang prakteknya. Kita ngomong gampang karena apa? Kita mungkin sudah alami. Aku yakin kemarin sama Allah. Terbukti. Allah cukupi kebutuhanku.
Nah, ketika kita mengajarkan lagi kepada orang lain, apakah orang bisa seperti itu? Belum tentu. Karena ini wilayah penyaksian. Karena orang itu belum mengalami seperti apa yang kita alami. Otomatis dia nggak bisa yakin. Ya kita hanya sebagai motivator aja lah. Kita hanya sebagai memberi semangat. Makanya kita kalau mengajarkan tentang keyakinan ini kepada orang harus cerita pengalaman. Yang saya alami begini loh ketika saya yakin kepada Allah. Insya Allah orang itu akan mencoba mencontoh. Makanya itulah yang dikatakan pelajaran hikmah. Berilah pelajaran dengan hikmah. Kita kalau hanya teori aja gimana orang mau paham. Tapi kalau kita memberi hikmah, hikmah ini apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian? Di situ baru. Nah, contoh nih, saya nggak kerja, saya nganggur aja di rumah. Kerjaan saya apa? Cuma nulis. Kalau ada yang beli buku, baru saya punya uang. Kalau nggak ada yang beli buku, berarti nggak ada uang. Kebutuhan setiap hari perlu uang. Tetapi kok bisa cukup gitu? Ketika tanggal sekian saya harus bayar rumah, saya harus bayar listrik, saya harus bayar cicilan ini, cicilan itu. Memang saya nggak punya uang. Tapi karena saya sudah di wilayah yakin Allah cukupi. Tanggal sekian bayar. Saya bilang sama istri, "Bang, macam mana bang? Tanggal sekian kita harus bayar ini, harus bayar itu. Dari mana uangnya?" Saya bilang, "Kamu yakin aja ada Allah." Nggak bisa dia yakin. Karena nggak sampai di situ dia. Tapi ketika saya yakin dan Allah buktikan, Allah tunjukkan, dicukupi. Dari mana aja uang itu ada aja itu. Ketika saya bisa bayar, saya bisa menutupi cicilan, baru saya cerita ke istri. Sekarang kamu juga harus belajar yakin. Kemarin kita nggak punya uang, tapi kita bisa bayar ini, bisa bayar itu. Siapa yang kasih? Siapa yang cukupi? Allah. Nah, ketika saya sudah bercerita seperti itu, barulah keyakinan istri pelan-pelan juga meningkat. Karena dia sendiri sudah melihat kenyataannya. Nah, jadi yang seperti ini sulit kalau kita hanya berkata yakin aja kepada orang, tapi kita belum memberi hikmahnya. Sulit untuk orang paham. Dan orang itu tidak mungkin bisa yakin seperti kita kalau dia belum mengalami sendiri. Nah, ya kan? Kalau saya bilang saya itu nggak perlu kerja, uang datang sendiri. Kalau saya bilang nih, tapi kalau didengar sama orang yang nggak punya keyakinan seperti saya, pasti dianggap saya ini orang gila. Saya bilang saya nggak perlu kerja, tapi saya yakin dicukupi oleh Allah. Wah, ini orang gila ini, pasti dibilang gitu. Karena apa? Tingkat keyakinan kita berbeda. Nah, mungkin orang masih di sebab akibat. Dengan bekerja baru ada uang, dengan berusaha baru ada uang. Tapi berbeda sama kita. Ya kan? Kita sudah di wilayah bergantung kepada Allah. Aku serahkan semua pada Allah. Allah yang cukupi aku. Nah, apakah bisa disamakan dengan orang awam? Nggak bisa. Karena keyakinan mereka belum sampai di situ. Nah, jadi tentang yakin ini tidak mungkin kita paham tentang yakin kalau bukan Allah sendiri yang mengajarkan. Makanya kita harus prasangka baik ketika kita memiliki sebuah masalah, memiliki problem dalam kehidupan, itu anggaplah Allah sedang mengajarkan kita tentang keyakinan. Dikasih masalah, bagi kita berat masalah itu, ya Allah ini berat bagaimana? Allah bilang, kau bergantung pada aku, bergantunglah kepadaku, minta padaku, kata Allah. Apakah kita bisa yakin di situ? Kalau yakin, Allah kasih solusi. Tapi kebanyakan kita itu nggak yakin sama Allah. Karena Allah memberi masalah itu sebagai jembatan untuk kita tuh mendapatkan keyakinan.
Jadi untuk teman-teman semua ya, cobalah belajar berbagi apa pengalaman di kehidupan yang teman-teman dapat seperti apa. Ya kita saling melengkapi di sini, saling berbagi di sini. Ya kan? Kalau kita bisa seperti itu ya luar biasa itu. Memang berat, memang ngeri-ngeri sedap. Memang dibuat kita itu goyang. Ya kan? Goyang kita kalau udah dikasih masalah sama Allah itu. Tapi seharusnya kita baca, wah ini Allah sedang mengajarkan saya ini tentang keyakinan. Nah, kalau kita sudah bisa baca seperti itu pasti semangat. Pasti kita prasangka baik pada Allah, pahit kayak manapun masalah hidup kita. Kalau kita udah paham ini Allah ngajarin saya, yakin nih. Nah, Allah bilang pertolonganku dekat, kata Allah. Bisa yakin nggak kita? Nah, jadi nggak mungkin yakin itu kita dapat apabila Allah belum proses. Jadi tetap prosesnya tuh ada. Dan nggak segampang yang kita bilang yakin-yakin aja. Oke, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Bagi teman-teman yang lain kalau mau berbagi ya ceritalah apa yang teman-teman dapat. Kita di sini saling lengkapi, saling berbagi cerita kita lah. Jadi kita bukan lagi cerita teori, tapi ya pengalaman kehidupan lah kita ngomong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.